wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi graf dan pohon. Saya sebagai moderator bernama Syahrul. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh saudara Iqbal. Kepada saudara Iqbal dipersilakan. Saya akan menjelaskan definisi graf dan pohon. Graf adalah kumpulan objek terstruktur yang dimana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan yang tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dari definisi di atas menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpul harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah terhubungkan, connected undirected graph, yang tidak mengandung rangkaian sederhana. Pohon adalah bentuk khusus dari suatu graf yang banyak diterapkan untuk berbagai keperluan. Misalnya struktur organisasi suatu perusahaan, silsilah suatu keluarga, skema sistem gugur suatu pertandingan, dan ikatan kimia suatu molekul adalah jenis graf yang tergolong sebagai pohon. Dalam graf terdapat simpul 1, 2, 3, 4, sisi yang menghubungkan simpul E 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti di gambar ini. Kesimpulan, mustahil ada sisi, tidak ada simpul. Mustahil ada sisi, simpulnya cuma satu. Sisi menghubungkan dua buah simpul. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ikra. Pada Ikra dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang algoritma Kruskal. Algoritma ini akan mendapatkan pohon jumlah minimal jika ada untuk graf berbobot G yang memiliki n titik dengan n besar dari 2. Dalam algoritma ini, S adalah himpunan titik dan T adalah himpunan sisi. Langkah pertama, jika tidak ada sisi, G tidak terhubung, dan karena itu tidak memiliki pohon jumlah minimal. Jika tidak demikian, ambil sebuah sisi dengan bobot terkecil. Tempatkan sisi itu di T dan titiknya di S. Langkah kedua, jika T memuat N kurang min 1 nilai, maka berhentilah. Sisi di T dan titik di S membentuk pohon jumlah minimal. Jika tidak demikian, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3, tentukan sisi berbobot terkecil yang tidak membentuk sikel dengan sembarang sisi yang ada di T. Jika tidak ada sisi, tidak demikian, pilih satu sisi sejenis itu dan tempatkan sisi itu di T dan titik di S. Kembali ke langkah 2. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Jerry. Kepada Jerry dipersilakan. Contoh 5. Gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang dengan bobot minimum dari graf berikut. Jawab, ambil sebuah sisi dengan bobot terkecil. Sisi itu adalah F, sehingga T sama dengan kurung awal dan S sama dengan kurung A, F. Tentukan sisi berbobot terkecil yang tidak membentuk sikel dengan sembarangan sisi yang ada di T. Sisi itu adalah G, sehingga T, F, G dan S, A, B, F. Pilih sisi berbobot terkecil yang tidak membentuk sikel dengan sembarang sisi yang ada di T. Sisi itu adalah I, sehingga T, F, G, I dan S sama dengan A, B, F, G. Sisi dengan bobot terkecil yang tidak membentuk sikel dengan sembarangan sisi yang ada di T adalah J dan K. Misalkan secara sembarang diambil K, jadi T sama dengan F, G, I, K dan S sama dengan A, B, D, F, G.
ambil sisi bobot terkecil yang tidak membentuk sikel dengan sembarang sisi di T, yaitu C. Jadi T sama dengan C, F, G, I, K, dan S sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Pilih sisi H, sehingga semua titik dari graf tersebut, maka pohon jumlah minimum dari graf tersebut terlihat pada gambar 4.26 dengan bobot 17. Baiklah, terima kasih kepada Jerry. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat. Pada Rahmat, dipersilakan. Algoritma prim. Algoritma prim adalah suatu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf, dapat digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot, kemudian menghubungkannya dengan orientasi titik graf 4. Ada 3 tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma prim, yaitu 4-11. 1. Menentukan atau memilih sisi edging pada graf atau G dengan bobot yang paling minimum, kemudian masukkan ke dalam himpunan T, set of trees. Yang kedua, kemudian pilih sisi edging U, V yang mempunyai bobot paling minimum lagi, tetapi bersisian dengan simpul di T, tetapi U dan V tidak membentuk sirkuit cycle di T. Tambahan sisi U, V ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi U, V yang dapat dimasukkan lagi ke T dengan memperhatikan ketentuan pada langkah kedua. Secara sederhananya, algoritma prim terlebih dahulu akan memilih suatu sisi pada sebuah graf berbobot dengan bobot yang paling kecil atau minimum. Kemudian sisi pertama tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah himpunan tree. Selanjutnya akan dilihat sisi lainnya yang bertentangan dengan sisi awal tersebut dan memilih lagi sisi dengan bobot yang paling minimum tetapi tidak membuat sirkuit dalam T. Lalu mengulangi langkah yang sama sampai semua sisi pada graf tidak ada lagi yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan di atas. Untuk ilustrasinya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya contoh soal prim akan dibacakan oleh saudara Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilakan. Contoh soal algoritma prim. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, langkah sisi bobot. Langkah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sisi EC, DE, CF, DE, AB. Bobotnya 5, 11, 12, 13, 10. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sisi pada graf dengan bobot yang paling minimum adalah sisi EC dengan bobot 5, sehingga sisi tersebut akan menjadi sisi awalnya. Gambar di bawah adalah contohnya. Selanjutnya kita memilih sisi yang bertenggangan dengan sisi awal EC, tetapi dengan bobot yang paling minimum juga, maka akan dipilih sisi ED dengan bobot 11. Berikut adalah gambar contohnya. Dengan mengulangi langkah yang sama seperti sebelumnya, maka akan didapatkan solusi seperti di bawah ini. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Devita. Dari semua gambar di atas, dapat dilihat bahwa solusi akhirnya yang ditandai dengan garis berwarna biru pada graf dan total bobot minimum spanning tree-nya adalah 5 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 10 sama dengan 51. Baiklah, dengan berakhirnya dari Devita tadi, maka berakhir pula
hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.